Pendidikan Pengawas Partisipatif 2025 dengan tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang bermartabat. Hai semuanya, dalam setiap tahapan pemilu, sengketa proses seringkali muncul akibat perbedaan penafsiran aturan dan dinamika antar peserta pemilu. Melalui penyelesaian sengketa, Bawaslu berupaya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses demokrasi. Nah, sekarang mari kita berdiskusi dan berbagi pandangan. Apa pengalaman atau catatan kritis Anda terkait penyelesaian sengketa proses pemilu 2024? Nah, yuk lanjut. Penyelesaian sengketa proses pemilu adalah mekanisme yang digunakan untuk menangani perselisihan dalam tahapan pemilu, baik antara penyelenggara dengan peserta maupun antar peserta pemilu. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan integritas penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu, sengketa proses dapat terjadi antara peserta pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara. Sengketa antar peserta pemilu terjadi ketika salah satu peserta merasa dirugikan oleh peserta lain dalam tahapan proses pemilu. Prosesnya dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, hingga pemeriksaan bukti dan pengambilan keputusan. Sementara sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu muncul ketika peserta merasa dirugikan akibat keputusan KPU, baik berupa surat keputusan maupun berita acara. Prosesnya melalui tahapan penerimaan, verifikasi dan registrasi permohonan, mediasi untuk mencari mufakat, dan jika tidak tercapai, dilanjutkan ke tahap adjudikasi hingga menghasilkan putusan. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan dua cara. Pertama, melalui pelaporan langsung ke kantor Bawaslu. Kedua, secara tidak langsung melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di laman sips.bawaslu.go.id. Penting diingat, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 hari sejak penetapan keputusan KPU yang menjadi penyebab sengketa. Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan menjadi kunci agar permohonan dapat diproses sesuai ketentuan. Dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, permohonan harus disusun secara tertulis menggunakan formulir model PSPP sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Permohonan ini memuat identitas pemohon dan termohon, uraian kewenangan kedua pihak, serta dasar hukum pengajuan sengketa. Selain itu, juga harus dijelaskan tenggat waktu pengajuan, keputusan KPU yang menjadi objek sengketa, uraian fakta dan bukti, serta petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh pihak pemohon. Semua unsur ini penting untuk memastikan permohonan dapat diproses secara sah dan sesuai prosedur. Dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pemohon wajib melampirkan dokumen objek sengketa, identitas diri dan kuasa hukum jika ada, surat kuasa khusus, serta alat bukti beserta daftar buktinya. Seluruh berkas disusun dalam 4 rangkap, 1 bermeterai asli dan 3 salinan, serta dilengkapi dengan 1 file soft copy. Setelah berkas diajukan, akan dilakukan verifikasi dan registrasi. Jika berkas dinyatakan lengkap, permohonan akan diregister. Namun, bila belum lengkap, pemohon diberi waktu 3 hari untuk melengkapinya. Jika permohonan melewati batas waktu atau objeknya tidak sesuai, maka tidak dapat diterima. Selanjutnya, proses mediasi dilakukan 1 hari setelah permohonan diregister dan berlangsung selama 2 hari berturut-turut untuk mencari mufakat. Bila tidak tercapai kesepakatan, proses dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu atau PSAP, pihak yang terlibat adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, calon perseorangan untuk DPD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Permohonan dapat diajukan langsung oleh peserta atau diwakilkan oleh tim kampanye yang terdaftar di KPU, baik secara tertulis maupun lisan. Jika disampaikan secara lisan, permohonan akan dicatat ke dalam formulir resmi oleh Bawaslu atau Panwaslu. Selanjutnya, Bawaslu mempertemukan para pihak untuk melakukan musyawarah guna mencapai mufakat. Namun apabila kesepakatan tidak tercapai, Bawaslu akan mengambil keputusan melalui mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Yuk, mari kita simak dan diskusikan ilustrasi studi kasus berikut ini. Lalu bagaimana cara membuat permohonan penyelesaian sengketa, proses pemilu beserta lampiran alat buktinya ya?
Selanjutnya, apa rekomendasi Anda berkaitan dengan upaya yang perlu dilakukan dalam penyampaian permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu 2029? Dengan memahami teknis penyelesaian sengketa ini, kita ikut memastikan proses pemilu berjalan adil dan transparan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Pendidikan Pengawas Partisipatif 2025 dengan tema berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat.